Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 terdiri dari Nirwana Anggi Listiani, Perwira Pratama, dan juga Stefani Dwi Cahyani. Di sini kami akan membahas tentang sistem pengendalian eksternal manajemen. Lalu untuk di bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Menurut para ahli, menurut Anthony dan Govindarajan, sistem pengendalian eksternal adalah sistem yang terdiri dari organisasi dan regulasi yang berada di luar organisasi yang diterapkan untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan cara yang legal dan etis. Untuk yang kedua, menurut Farrell Head dan Farrell, sistem pengendalian eksternal adalah serangkaian aturan dan peraturan yang berfungsi untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan lainnya. Untuk yang ketiga, menurut Duff, sistem pengendalian eksternal mencakup lingkungan bisnis dan semua regulasi kebijakan dan keputusan pemerintah serta persaingan industri, pelanggan, dan pesaing. Yang keempat, menurut Robin dan Coulter, sistem pengendalian eksternal adalah segala aspek lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, termasuk aturan dan regulasi pemerintah, teknologi, kondisi ekonomi, dan faktor sosial dan politik. Lanjut di bagian slide berikutnya, di sini ada fungsi sistem pengendalian manajemen. Fungsinya itu terdiri dari satu, mengawasi kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Untuk yang ketiga, memberikan pandangan dari sudut pandang luar. 4, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Yang kelima, mengendalikan risiko. Untuk slide selanjutnya, di sini ada jenis-jenis sistem pengendalian eksternal manajemen, yaitu terdiri dari satu, regulasi pemerintah. Yang kedua, audit independen. Yang ketiga, investor. Keempat, persaingan industri. Untuk yang kelima, pihak berkepentingan atau stakeholder. Lanjut, untuk di sini karakter sistem pengendalian eksternal manajemen. Karakteristik sistem pengendalian eksternal manajemen itu terdiri dari independen, objektif, terpercaya, transparan, akuntabel, dan konsisten. Dan fokus sistem pengendalian eksternal manajemen adalah memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sistem pengendalian eksternal melibatkan berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan perusahaan serta regulasi pemerintahan, persaingan industri, teknologi, kondisi ekonomi, dan faktor sosial dan politik. Dan untuk unsur-unsurnya terdiri dari aturan dan regulasi, pengawasan dan audit, pelaporan, penegakan hukum, tanggung jawab sosial, dan stakeholder. Dan di sini untuk pengendalian eksternal manajemen mengukur dan mengendalikan aktivitas yang dikelola terhadap sistem, yaitu satu, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian eksternal. Untuk yang kedua, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Yang ketiga, mengurangi risiko. Keempat, meningkatkan efisiensi. Dan yang kelima, menjaga reputasi perusahaan. Untuk slide selanjutnya di sini yaitu mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Pengukuran aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu satu, memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang baik mengenai aktiva yang digunakan, dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan yang nantinya bisa memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan. Untuk yang kedua, mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Fokus pada laba juga harus dengan mempertimbangkan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Bagian B yaitu mengukur aktiva yang digunakan.
Yang pertama ada kas, yang kedua ada piutang, yang ketiga ada persediaan, kemudian yang keempat ada modal secara umum, dan terakhir yang kelima ada properti, pabrik, dan peralatan atau aktiva tetap. Bagian C di sini ada Eva versus Roy. Dalam penggunaan Roy, maka perusahaan akan memperoleh 3 keuntungan. Yang pertama, ROI merupakan perhitungan yang komprehensif, di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dalam rasio ini. Yang kedua, ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Yang ketiga, ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya. Selanjutnya di sini ada beberapa alasan yang membuat Eva lebih unggul daripada Roy. Antara lain, yang pertama, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Yang kedua, jika kinerja suatu pusat investasi diukur dengan Eva, maka investasi-investasi yang menghasilkan laba di atas biaya modal akan meningkatkan Eva. Yang ketiga, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula, guna memperhitungkan tingkat resiko yang berbeda. Selanjutnya ada pengukuran Eva dengan cara sebagai berikut. Eva sama dengan laba bersih dikurang beban modal. Dengan beban modal sama dengan biaya modal dikali modal yang digunakan. Cara lain untuk menyatakan persamaan yang pertama adalah Eva sama dengan modal yang digunakan dibagi ROI dikurang beban modal. Selanjutnya bagian D yaitu pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Dalam penggunaan metode ROI, kesalahan konseptual untuk evaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. Tapi cakupan dari kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena hanya sedikit jumlah manajer yang mau mengakui adanya kesalahan tersebut dan banyak yang tidak menyadari bahwa kesalahan tersebut terjadi. Selanjutnya bagian E yaitu mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Laporan-laporan manajemen dibuat bulanan atau kuartalan, sementara laporan kinerja ekonomi biasanya dibuat dengan zona waktu yang tidak tetap. Berdasarkan alasan yang telah ditentukan sebelumnya, laporan manajemen cenderung menggunakan informasi historis atau biaya aktual yang terjadi, sedangkan laporan ekonomi menggunakan informasi yang cukup berbeda. Selanjutnya di sini ada definisi strategi pengendalian manajemen, di mana strategi adalah pendekatan secara menyeluruh yang berhubungan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi dari suatu aktivitas dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pengertian strategi secara khusus yaitu tindakan yang bersifat inkremental, selalu meningkat dan terus-menerus, dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang sesuatu yang diinginkan oleh para konsumen. Berikut di sini ada pengertian strategi menurut para ahli. Yang pertama ada Sianggan, di mana strategi adalah serangkaian keputusan serta tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan ke semua jajaran dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada Craig dan Grant, di mana strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan dalam jangka panjang. Yang ketiga ada Pierce, di mana strategi adalah suatu rencana dari suatu perusahaan yang mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai kapan, di mana, serta bagaimana harus bersaing dalam menghadapi lawan dengan maksud dan tujuan tertentu. Selanjutnya masih pengertian strategi menurut para ahli, di mana Carl von Clausewitz mengatakan strategi adalah suatu pengetahuan terhadap penggunaan pertempuran agar dapat memenangkan sebuah peperangan. Kemudian Morrissey mengatakan strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar bisa tercapai segala misinya. Yang keenam ada Rangkuti, di mana strategi adalah alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir ada Copeland dan Norton, di mana strategi adalah seperangkat hipotesis dalam model hubungan cause dan effect, yaitu hubungan yang bisa diekspresikan dengan hubungan antara if dan them. Pengendalian adalah satu dari fungsi manajerial seperti perencanaan, perorganisasian, pengaturan, dan pengarahan. Selanjutnya pengertian pengendalian menurut para ahli. Yang pertama ada Agung Praptapa yang mengatakan pengendalian adalah suatu proses penjaminan di mana perusahaan dan orang-orang yang berada di dalam perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya masih pengertian pengendalian menurut para ahli. Di sini menurut Randi R. Wihatnowo dan Rian Nugroho dari Jowitjoto mengatakan pengendalian adalah suatu tindakan pengawasan yang disertai tindakan penelusuran. Kemudian menurut Batema dan Snell, pengendalian adalah memantau kemajuan dari organisasi atau unit kerja terhadap tujuan-tujuan dan kemudian mengambil tindakan-tindakan perbaikan jika diperlukan. Dan kemudian dapat disimpulkan di sini bahwa pengendalian adalah tindakan, dan kemudian dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah tindakan membandingkan antara rencana dengan aktualnya, di mana pengendalian dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu penetapan standar, pengukuran hasil kerja, kemudian pengoreksian jika terdapat perbedaan antara standar dan aktualnya. Di sini manajemen adalah suatu proses untuk mengatur tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama agar memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya ada pengertian manajemen menurut para ahli. Di sini saya akan membacakan beberapa, di mana yang pertama ada Mary Parker Valet mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah seni menyelesaikan pekerjaan dari orang lain. Kemudian ada George L. Terry mengatakan manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Kemudian ada Henry Fayol, di mana manajemen adalah suatu proses perencanaan terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian Ricky W. Gervin, di mana manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang terakhir ada Lawrence A. Apley mengatakan manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hubungan dengan perumusan strategi, perbedaan antara dua jenis manajemen yaitu formulasi strategi dan perencanaan strategi. Perbedaan adalah bahwa formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru. Sementara perencanaan strategis untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Dalam proses formulasi strategi, manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Proses perencanaan strategi kemudian mengambil cita-cita tersebut secara efisien dan efektif. Evolusi dari perencanaan strategi. Di akhir tahun 1950-an, beberapa perusahaan memulai sistem perencanaan strategis formal. Yang sebelumnya hampir semua organisasi proses perencanaan strategisnya tidak sistematis. Tetapi pada awal tahun tersebut masih belum menemui kesuksesan dan perencanaan strategis karena data yang diperlukan jauh lebih terperinci dari seharusnya. Yang seharusnya memikirkan secara mendalam mengenai alternatif dan memilih yang terbaik di antara malah untuk mengeksplorasi angka-angka serinci anggaran, waktu, dan usaha. Saat ini, banyak organisasi menghargai keunggulan dari pembuatan rencana untuk 3 atau 5 tahun ke depan. Praktik menyatakan rencana tersebut dalam dokumen atau model formal adalah luas, tetapi bukan berarti diterima secara universal. Jumlah rincian umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rencana strategis pada tahun 1950-an. Manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategi. Proses perencanaan strategis formal dapat memberikan manfaat kepada organisasi sebagai berikut. 1. Kerangka kerja untuk pengembangan anggaran. Yang kedua, alat pengembangan manajemen. Yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang. Yang keempat, alat untuk menjajarkan manajer dengan strategi korporat. Keterbatasan. Ada beberapa kekurangan dan keterbatasan potensial dari perencanaan strategis formal. Pertama, selalu ada bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi tanpa pemikiran strategis. Bahaya yang kedua adalah bahwa organisasi mungkin bahaya yang menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf
dari departemen tersebut. Sehingga dengan demikian pengabaian input dari manajemen lini maupun manfaat pendidikan dari proses tersebut. Akhirnya, perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu dan mahal. Beban yang paling signifikan adalah waktu yang diberikan untuk perencanaan strategis oleh manajemen senior dan para manajer pada tingkatan-tingkatan lain di organisasi tersebut. Rencana strategis yang diinginkan dalam organisasi memiliki karakteristik berikut ini. 1. Manajemen puncak, yakni bahwa perencanaan strategis adalah penting. Jika tidak, perencanaan strategis kemungkinan besar akan menjadi latihan para staf yang memiliki sedikit dampak pada pengambilan keputusan aktual. Yang kedua, organisasi tersebut relatif besar dan rumit. Dalam organisasi yang kecil dan sederhana, pemahaman informal mengenai arah masa depan organisasi adalah mencukupi untuk pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang merupakan tujuan utama dari pembuatan suatu rencana strategis. 3. Ada ketidakpastian yang cukup besar mengenai masa depan, tetapi organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Dalam organisasi yang relatif stabil, rencana strategis tidaklah perlu. Masa depannya biasanya cukup dengan masa lalu, sehingga rencana strategi hanya berupa latihan dalam ekstrapolasi. Struktur dan isi program. Struktur dan isi program hampir di semua organisasi industrial. Program adalah produk atau keluarga produk ditambah riset dan pengembangan aktivitas-aktivitas dan umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan atau aktivitas-aktivitas penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk pada saat ini. Hubungan internasional. Proses perencanaan strategis melibatkan manajemen senior dan manajemen dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab utama lainnya, dibantu oleh staf mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dengan eksekutif unit bisnis dengan cara menyediakan rangkaian aktivitas terjadwal, melalui mana mereka dapat mencapai sekelompok tujuan dan rencana yang disetujui bersama. Manajer dari departemen individual biasanya tidak berpartisipasi dalam proses perencanaan strategis. Gaya manajemen puncak. Perencanaan strategis adalah suatu proses manajemen dan cara dengan mana proses tersebut dilaksanakan di suatu perusahaan sangat bergantung pada gaya dari CEO. Beberapa CEO memilih untuk mengambil keputusan tanpa manfaat dari alat perencanaan formal. Jika kontroler dari perusahaan semacam itu berusaha untuk memperkenalkan suatu sistem yang akan berfungsi dengan efektif jika tidak benar-benar digunakan oleh CEO. Konsep strategi tingkat korporat. 1. Single industri atau industri tunggal. Perusahaan memfokus pada satu usaha saja. Satu single industri atau industri tunggal memakai kemampuan intinya untuk mengejar perkembangan dalam industri tersebut. Yang kedua, diferensiasi tidak terkait adalah usaha tidak memiliki kaitan antara usaha yang satu dengan usaha yang lain dalam meminimalisir resiko, karena apabila satu usaha tidak berjalan dengan baik atau gagal, memiliki masih usaha lain. Yang ketiga, diferensiasi saling berkaitan adalah usaha yang memiliki lebih dari satu jenis industri, unit lain. Perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di beberapa usaha mereka yang saling berhubungan satu sama lain melalui energi operasi. Konsep strategi unit bisnis. Bisnis tidak jauh-jauh dari aktivitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang mempengaruhi orang dan perusahaan. Aktivitas bisnis pada umumnya memiliki tujuan menghasilkan laba dan juga mengumpulkan dana yang cukup bagi kegiatan bisnis tersebut. Bisnis tidak akan berlanjut dengan mulus jika tidak didukung dengan strategi yang bersaing, yang sangat ramah, tepat, dan akurat. Pengertian manajemen menurut para ahli. 1. Menurut Mulyadi, strategi adalah pola pikir atau tindakan yang pertama dan yang paling utama dipilih untuk mewujudkan visi dan misi melalui organisasi. Yang kedua, menurut Stefani Kamaru, sama seperti yang dikutip Sukristino, strategi didefinisikan sebagai suatu proses membuat atau penentuan perencanaan para pemimpin teratas yang terfokus pada tujuan jangka panjang perusahaan, dan juga dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana supaya tujuan tersebut
dapat tercapai dengan baik. Strategi unit bisnis tergantung pada dua aspek yang saling berkaitan, yakni visi dan keunggulannya di kompetitif, yaitu satu, visi. Misi berkaitan dengan tujuan keseluruhan perusahaan. Maka dari itu, pengembangan misi yang paling tepat dan akurat bagi unit bisnis paling tidak harus mempunyai 4 perangkat, yakni 1. Bangun atau build, 2. Pertahankan atau hold, 3. Panen atau harvest, 4. Divestasi atau divest. Misi bangun menyeratkan tujuan menambah bagian pasar, bahkan dengan pengorbanan laba jangka pendek dan arus kas yang telah ada. Visi pertahankan lebih mengarah ke perlindungan bagian per unit bisnis dan di mana posisi pesaing. Misi panen kebalikannya dari misi bangun, yakni visi ini mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas ke bahkan pengorbanan bagian-bagian pasar. Misi divestasi yakni menunjukkan suatu keputusan agar mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan. Isi pengendalian yang sesuai dibesarkan menggunakan garis pemikiran berikut, yakni 1. Visi unit bisnis mempengaruhi ketidakpastian yang dihadapi oleh manajer umum serta trade-off antara jangka panjang dan jangka pendek yang dibuat oleh mereka. Yang kedua, sistem pengendali manajemen dapat bervariasi secara sistematis agar membantu memotivasi manajer guna mengatasi ketidakpastian secara efektif dan membuat trade-off jangka pendek dan jangka panjang yang sangat memadai. Keunggulan kompetitif unit bisnis. 1. Strategi kepemimpinan biaya menjadi produsen rendah akan keuangan atau biaya dalam menghasilkan barang maupun jasa atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok ataupun pelanggan sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kedua, strategi diferensiasi, pengembangan atau membesarkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan bagi para pesaing dan juga mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing. Yang ketiga, strategi inovasi, menemukan cara terbaru dalam melakukan bisnis. Yang keempat, strategi pertumbuhan secara signifikan, memperbanyak atau memperluas kapasitas perusahaan agar menghasilkan barang atau jasa, ekspansi ke pasar global, diferensiasi ke produk maupun jasa baru atau mengintegrasikan ke dalam produk maupun jasa yang terikat. 5. Strategi aliansi, membentuk hubungan bisnis baru atau aliansi oleh pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain. Hubungan ini berupa merger, akuisisi, usaha patungan, membentuk suatu perusahaan virtual maupun pemasaran lainnya, manufaktur atau perjanjian distribusi antara pelaku usaha dengan mitra dagangnya. Implikasi strategi terhadap sistem pengendalian. Dalam implikasi strategi terdapat sistem pengendalian yang menyatakan secara tidak langsung perbedaan-perbedaan dalam konteks di mana sistem pengendalian harus didesain seperti berikut ini. 1. Perencanaan strategi, 2. Pembuatan anggaran, 3. Harga transfer, 4. Kompensasi insentif. Metode penentuan harga transfer. 1. Comparable Uncontrolled Price atau Cube, Resale Price atau Method RPM, Cost Plus Method atau CPM, Transactional Net Margin Method atau TNMM, Profit Split Method atau PSM. A. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan cara membandingkan harga dan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa oleh kondisi atau keadaan yang sama. Untuk menerapkan metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa antara lainnya adalah 1. Barang atau jasa yang ditransaksikan mempunyai karakteristik yang nyata dalam kondisi yang sama. Yang kedua, kondisi transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa menonjol atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat yang menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.
B. Metode harga penjualan kembali adalah metode penentu harga transfer yang dilakukan dengan cara membandingkan harga dengan transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk setelah dikurang laba kotor wajar, di mana memperlihatkan fungsi aset dan resiko bagi penjualan kembali produk tersebut terhadap pihak lain yang tidak mempunyai hubungan yang istimewa maupun penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi yang seharusnya. Untuk menerapkan metode penjualan kembali kondisi yang tepat, menerapkannya seperti 1. Tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi wajib pajak dan mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antara wajib pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan beda. Dua pihak penjual baik atau reseller tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atau barang atau jasa yang perjualbelikan. C. Metode biaya plus. Metode penentuan harga transfer yang dilaksanakan dengan menambah tingkat laba kotor yang wajar dapat didapatkan perusahaan yang sama dari transaksi oleh pihak yang tidak memiliki hubungan yang istimewa atau tingkat laba kotor yang wajar, dan bisa diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang sesuai. Barang setengah jadi dijual oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Terdapat kontrak ataupun perjanjian menggunakan fasilitas bersama atau kontrak jual beli dalam jangka waktu yang panjang antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau bentuk transaksi berupa penyediaan jasa. Menganalisa usulan program-program baru. Yang pertama, analisis investasi modal. Teknik-teknik untuk menganalisis usulan investasi modal berusaha untuk menemukan nilai sekarang bersih dari proyek tersebut, yaitu kelebihan nilai yang sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan atau tingkat pengembalian internal yang implisit atau hubungan arus kas masuk dan keluar. Yang kedua, pengaturan untuk analisis. Suatu tim mungkin mengevaluasi usulan yang sangat besar dan penting, dan proses tersebut mungkin memerlukan waktu 1 tahun atau lebih. Untuk usulan yang kecil pun sejumlah besar, diskusi biasanya terjadi antara pengusul dan staf kantor pusat. Solusi eksekutif, fungsional maupun lini mungkin mendatangani usulan penting sebelum diserahkan ke CEO. Menganalisis program-program yang sedang berjalan. 1. Analisis rantai nilai. Yang pertama, hubungan dengan pemasok. Yang kedua, hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, hubungan proses di dalam rantai nilai dari perusahaan tersebut. Yang kedua, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang ketiga, penggunaan informasi ABC proses perencanaan strategi. Yang pertama itu ada meninjau dan memperbarui rencana strategi. Yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga itu ada iterasi pertama dari rencana strategi. Yang keempat itu ada analisis. Yang kelima itu ada iterasi kedua dari rencana strategi. Yang terakhir tinjauan dan persetujuan akhir. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.